Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Andi Gumilar, AOG dari Garut. Insya Allah hari ini akan mempresentasikan tentang manfaat emas ya kawan-kawan. Kawan-kawan, banyak sekali problematika yang kita hadapi saat ini yang menjadikan kita sulit untuk menabung ataupun menyisihkan sebagian penghasilan kita kepada investasi ya. Di antaranya ada beberapa problematika yang selama ini kita hadapi. Di antaranya yang pertama mungkin penghasilan meningkat namun tetap sulit untuk menabung ya. Banyak kawan-kawan di luar sana, mungkin kita juga mengalami ya, bagaimana penghasilan kita bertambah tapi kita pun sulit untuk menabung ya. Karena mungkin kita juga memiliki sifat konsumtif. Yang kedua, selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Ya, jadi kita tidak pernah tuh mengalokasikan dana untuk kebutuhan-kebutuhan darurat. Misalkan anak kita sakit atau tiba-tiba keluarga kita membutuhkan biaya. Yang biasanya ketika kita tidak mengalokasikan dana tersebut, kita minjem uang ke sana kemari ya. Yang ketiga, selalu mengandalkan kartu kredit. Ini hati-hati kawan-kawan. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan mengandalkan kartu kredit, ini biaya untuk pengeluaran kehidupan kita akan lebih besar ya. Karena apa? Sifat konsumtif kita tuh yang harus dijaga ya. Yang selanjutnya, suka telat bayar tagihan. Ya, mungkin awas, hati-hati kawan-kawan semuanya mungkin pernah punya cicilan dan telat bayar tagihan juga ya. Yang terakhir adalah hidup terlalu konsumtif ya. Ini harus dihindari kawan-kawan ya. Biasanya hidup terlalu konsumtif itu dilakukan oleh ibu-ibu biasanya ya. Karena pengen apa, pengen ini, pengen itu, biasanya mereka harus beli gitu kan. Berbeda dengan mungkin bapak-bapak yang tidak terlalu konsumtif juga ya. Nah setelah itu kita harus juga memikirkan bagaimana dengan impian kita. Mungkin di antara kita ada yang pengen bisa pergi umroh ya. Apalagi mungkin umrohnya pergi bersama keluarga, bawa orang tua, anak-anak semuanya ya. Bagaimana hari ini kita apakah sudah mulai menabung atau tidak ya. Di PPA kita diajarkan bagaimana caranya untuk ikhtiar langit dan juga ikhtiar buminya. Ikhtiar langitnya sudah sering kita dengar di kelas-kelas PPA gitu kan, tentang bagaimana caranya kita bersa'i, kita merayu Allah. Itu bisa lewat lisan anak-anak yatim, bisa juga dengan kita ngasih nasi gitu kan setiap hari ataupun setiap hari Jumat ke fakir miskin. Itu disebut dengan ikhtiar langitnya. Dan bagaimana dengan ikhtiar buminya? Nah mungkin salah satu caranya adalah dengan menabung dan berinvestasi. Terus selanjutnya ada mungkin di antara kita yang pengen banget nih beli kendaraan gitu kan. Dulu misalkan kita kemana-mana berjalan, lihat orang pakai motor, kita pengen beli motor. Setelah kita punya motor nih, ada orang punya mobil, kita pun pengen beli mobil gitu kan. Dan terus seperti itu. Bagaimana dengan impian-impian kita kalau misalkan hari ini kita tidak memulai dengan langkah pertama untuk bisa menabung dan berinvestasi. Yang kedua, yang ketiga diantaranya ada di antara kita yang pengen bisa beli rumah gitu kan. Banyak mungkin di antara kawan-kawan yang hari ini masih ngontrak, tapi gak apa-apa, menurut saya lebih baik ngontrak daripada kita nyicil KPR gitu kan. Ada cicilan segala macam, itu bisa merangsang sifat konsumtif kita kembali keluar gitu kan. Hati-hati kawan-kawan ya. Terus mungkin selanjutnya ada yang pengen juga bisa punya bisnis ya. Hari ini kawan-kawan yang belum punya bisnis, yang merasa mungkin penghasilannya kok gak nambah-nambah, mungkin gak punya penghasilan dan juga gak ada kerjaan juga. Daripada kita sibuk nyari kerjaan, lebih baik kita membuka peluang bisnis. Nah, peluang bisnis ini bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan apabila kita sudah memiliki modal, tentunya berbentuk investasi ataupun dengan tabungan-tabungan kita ya. Selanjutnya kawan-kawan, kita akan menggambarkan bagaimana alokasi dana kita ya, alokasi dana kita, penghasilan kita gitu kan. Biasanya mungkin selama ini kita tidak pernah mengalokasikan dana penghasilan kita. Kita jajan-jajan aja langsung, kita tamasya ke sana kemari gitu kan, menghambur-hamburkan uang gitu kan. Nah, hari ini kita harus mulai belajar memanajemen bagaimana caranya untuk pembagian persentase untuk kebutuhan kita ya. Kita bagi ke dalam beberapa aspek kawan-kawan, beberapa presentasi. Di antaranya yang pertama, 60% kita gunakan untuk kebutuhan pokok kita ya. Kebutuhan pokok kita mungkin ya buat makan, minum sehari-hari gitu kan. Dan bahkan mungkin sekarang kuota itu menjadi salah satu kebutuhan pokok kita ya.
Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini, anak-anak kita itu membutuhkan namanya kuota gitu kan. Orang tuanya butuh kuota juga. Banyak orang tua yang hari ini belajar untuk bisnis online, otomatis memerlukan kuota juga ya. Terus 10% kita sisihkan untuk tabungan, kawan-kawan. Jangan lupa 10% dari penghasilan kita alihkan untuk tabungan ya. Yaitu entah mungkin untuk pendidikan anak kita, untuk mengejar impian-impian kita yang tadi. Mungkin ada yang pengen umroh, pergi haji, terus pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya bisnis juga. Nah itu dari alokasi 10% tersebut. Dan 10% yang selanjutnya kita alokasikan juga untuk lifestyle gitu kan. Kita boleh belanja tuh, boleh jalan-jalan, terus boleh makan-makan sama keluarga kan, ada haknya juga ya. Kita harus bahagia juga dengan penghasilan kita. Jangan sampai penghasilan kita pun salah juga ya. Kalau misalkan kita alokasikan 60% untuk menabung, terus 10% untuk kebutuhan pokok itu kan tidak seimbang juga kawan-kawannya. Yang paling penting di sini adalah kebutuhan pokoknya. Yang selanjutnya adalah 10% untuk ziswak ya, zakat kita, sedekah kita ya. Di PPA itu diajarin bagaimana caranya kita memperbesar wakaf kita. Apalagi di Wagol kita diajarkan bukan hanya mengejar omset ataupun mengejar profit, tapi bagaimana caranya kita untuk menambah wakaf kita ya. Kita sisihin 10% tuh kawan-kawan dari penghasilan kita. Misalkan dari 10 juta penghasilan kita berarti ada 1 juta untuk sedekah ya, infak, zakat segala macam. Dan selanjutnya adalah kita sisihkan untuk biaya darurat. 10% untuk biaya darurat. Biar apa? Biar ketika kita nanti ada kebutuhan yang mendesak tuh, misalkan anak kita sakit ataupun ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Misalkan ada teman kita yang yang nikahan gitu kan, yang butuh kado. Dan biasanya tuh kita suka kebingungan gimana sih caranya misalkan bisa membagi persentase tersebut. Nah, saya ini belajar sebetulnya dari istri saya juga nih kawan-kawan. Jadi istri saya itu punya dompet yang panjang gitu, terus itunya dikasih sekat-sekat juga banyak banget. Dan di sana bahkan istri saya menuliskan biaya kado nikahan teman, biaya untuk ngejenguk orang-orang sakit atau teman-teman kita yang sakit. Ini masya Allah luar biasa. Setelah saya dan istri mempraktekkan bagaimana manajemen keuangan ini diterapkan, dan alhamdulillah keuangan kami jadi lebih tertata dengan rapi kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, hari ini banyak sekali investasi ya. Yang pertama mungkin ada investasi di bidang properti, ada investasi juga di bidang saham, ada investasi juga di bidang emas gitu kan. Nah, kawan-kawan, sebelum itu di kita sudah dikenal ada beberapa fakta tentang tabungan, deposito dan juga emas gitu kan. Ini biasanya kita udah biasa kita terjun ke tabungan, deposito, dan emas juga mungkin ya. Sekarang kita akan memperbandingkan bagaimana perkembangan dari ketiga aspek tersebut ya, tabungan, deposito dan juga emas ya. Tabungan di bank itu kawan-kawan biasanya mengalami kenaikan 0,1 sampai 1% per tahunnya ya, bunga per tahunnya. Yang kedua, deposito biasanya 2,8 sampai 7%, itu bunga per tahunnya juga ya. Kita lihat tadi tabungan di bank 0,1 sampai 1% bunganya, terus deposito ada 2,8 sampai 7%, dan yang terakhir adalah emas. Ini luar biasa sekali kawan-kawan. Pertumbuhannya rata-rata 15 sampai 40% per tahunnya. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat bagaimana tabungan dan deposito itu bukan memperkaya kita, justru kita jadi makin miskin. Tapi berbeda lagi dengan emas, apalagi kita berbicara tentang logam mulia. Bagaimana perkembangan emas logam mulia itu adalah 15% sampai 40% per tahunnya. Ini sangat menguntungkan sekali buat kita yang hari ini pengen belajar untuk berinvestasi ya. Kawan-kawan, seperti yang saya jelaskan tadi, ada juga investasi saham ya. Investasi saham ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya modal besar gitu kan. Gak bisa kita investasi saham misalkan modal hanya 100.000 rupiah gitu kan. Nah, di sini ada beberapa fakta tentang saham ya. Ada 7 kelebihan dan 7 kekurangan saham ya. Salah satu kekurangan yang saya lihat adalah di sini memerlukan modal yang sangat besar. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, di mana orang-orang yang banyak dirumahkan, jangankan untuk berpikir saham gitu kan, untuk berpikir makan sehari-hari pun mungkin merasakan sulit kawan-kawan ya. Yang kedua,
ada di bidang properti, ya. Mungkin di bidang properti teman-teman banyak yang sudah jual beli tanah, mungkin jual beli ruko, perumahan, rumah dan semuanya. Nah, ini kekurangannya ada 10, kelebihannya ada 7 kawan-kawan, ya. Ini sangat lumayan timpang sekali. Dan yang paling saya lihat di sini adalah bagaimana kekurangan bisnis properti ini memerlukan tempat ataupun daerah yang strategis secara geografis. Contohnya misalkan perbandingan tanah, yang tanah itu dijual di pinggir jalan dengan tanah yang di dalam hutan, mungkin yang dekat dengan hutan. Otomatis harganya itu berbeda banget kawan-kawan. Apalagi hari ini saya di Garut menemukan fakta yang mencengangkan juga, di mana di sini harga tanah per tumbaknya ada yang udah nyampe 50 juta. Dan masih di Garut juga, ternyata di daerah selatan itu ada tanah yang hanya 300.000 per tumbaknya. Ini otomatis ada gap yang cukup jauh antara 50 juta dengan 300.000. Dan apa penyebabnya? Ternyata memang letak geografisnya, ya. Yang 50 juta itu di tengah kota, dekat dengan bank, dekat dengan perusahaan-perusahaan, terus tempat kita belanja dan semua kebutuhan kita bisa dengan cepat kita akses. Tapi yang 300.000 itu ternyata masih jauh banget. Ya, jauh di daerah hutan kayak gitu, itu bisa 300.000 per tumbaknya. Terus yang kedua, ketika ada bencana kawan-kawan, kita tidak menutup mata ya bagaimana bencana ini datang silih berganti. Di musim kemarau gak ada hujan, semuanya kering. Tapi hari ini Allah kasih hujan, pada Allah banyak banjir di mana-mana. Ketika kita mulai bisnis properti, kita bikin perusahaan perum, rumah segala macam, terus tanah, sawah. Ketika ada bencana otomatis mungkin semuanya tergerus mungkin ya. Seperti kemarin kami dari Abu Yatama Garut, PPALC Garut juga mengadakan baksos ke daerah Garut Selatan. Di sana ada banjir bandang juga ya. Bagaimana warga kehilangan tanah dan sawahnya gitu, begitu saja ke bawah sama air. Jadi seperti yang kami lakukan di DAI Garut dan juga PPALC Garut, bagaimana terjadi bencana banjir bandang di daerah Garut Selatan waktu itu ya. Bagaimana warga banyak sekali yang kehilangan sawah dan juga tanahnya dengan banjir bandang tersebut ya. Ini mungkin yang di perkotaan mungkin merasa aman, saya gak mungkin kena banjir. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu ada gempa, itu gimana kan? Kalau gempa itu gak ngelihat strateginya di mana gitu kan, bisa di tengah kota, bisa di pinggir pinggiran kota juga, bisa di mana-mana bisa terjadi. Nah, ini bencana tidak bisa kita hindari kawan-kawan. Dan bagaimana kalau misalkan semua aset-aset properti kita nih udah punya rumah, sawah, apalagi misalkan berbentuk ruko atau apartemen, itu sudah hancur karena bencana. Otomatis ketika kita mau memulainya lagi, kita membutuhkan biaya ataupun modal yang sangat besar kawan-kawan ya. Jadi tadi dari investasi saham kita melihat ada 7 kelebihan dan juga 7 kekurangan. Terus di investasi properti ada 7 kelebihan dan bahkan 10 kekurangan. Dan yang terakhir adalah di investasi emas logam mulia kawan-kawan ya. Ini banyak sekali manfaat emas yang insya Allah hari ini akan saya bahas di sini. Yang pertama ada safe haven kawan-kawan namanya ya. Jadi safe haven itu pengaman nilai atau zero inflation. Jadi gak kena inflasi sama sekali. Berbeda dengan ketika kita nabung di bank, kita kena inflasi, biaya admin dan segala macam. Yang kedua ada multiple use ya. Jadi emas dapat digunakan untuk fungsi yang berkali-kali kawan-kawan. Bisa digunakan untuk bisnis, biaya pendidikan, terus buat beli kendaraan impian kita, buat umroh, buat haji, semuanya bisa digunakan ya. Karena emas memiliki sifat multiple use. Selanjutnya harga cenderung naik ya. Bagaimana hari ini pandemi terjadi gitu kan, geopolitik terjadi, ini justru buat kami para pebisnis emas, buat kita semuanya ini harga kan semakin melejit nih. Kalau waktu itu para ahli mengatakan bahwasannya harga emas per gramnya itu bisa mencapai 1 juta rupiah ketika di akhir tahun 2020. Tapi kenyataannya di pertengahan tahun 2020 udah nyampe 1 juta rupiah bahkan lebih. Dan rekor tertinggi dari 1 gram adalah 1.036.000. Dan apalagi untuk emas kepingan yang 5 gram itu sudah nyampe harga 5.100.000 waktu itu kawan-kawan. Yang selanjutnya zero inflation. Jadi itu tidak terkena inflasi gitu kan. No, nggak kena inflasi sama sekali. Inflasi itu apa sih? Kalau misalnya kita sederhanakan, inflasi itu adalah pencurian yang dilegalkan kawan-kawan. Kalau misalnya kita berpikir hari ini apakah boleh? Tentu tidak kan. Kalau misalnya di agama kita yang kita anut hari ini Islam, otomatis yang namanya pencurian itu tidak dibenarkan ya.
Selanjutnya aset terbaik juga kawan-kawan ini emas, apalagi kita berbicara logam mulia, aset terbaik kita untuk menyiapkan masa depan, untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Jadi saran saya sebelum kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, mimpi-mimpi kita, jangan sampai kita jual emas ataupun aset-aset yang sudah kita kumpulkan, terutama yang sudah berbentuk emas logam mulia. Selanjutnya kawan-kawan ada yang disebut dengan universal currency ya, di mana emas apalagi logam mulia ini bisa dijual dimanapun ya. Bahkan kawan-kawan dari para member ataupun agent of gold sudah membuktikannya bahwasannya emas Iwa Gold itu bisa dijual bahkan di Arab Saudi sana ya. Karena yang detail di sana bukan sertifikatnya, bukan catatannya dan apapun itu, yang penting adalah emasnya 24 karat ya. Selanjutnya emas merupakan wakaf produktif kawan-kawan ya. Apalagi sekarang ketika kita membeli emas Iwa Gold ini bernilai wakaf yang luar biasa. Dan salah satu impian dari kita semuanya, para IOA dimanapun kita berada, yaitu memiliki 1000 ton emas per tahun gitu ya. Untuk zakatnya ini luar biasa kawan-kawan ya. Apalagi dari dana ataupun keuntungan Iwa Gold ini kita sebarkan juga buat Oki One Quran Institute, untuk mobil kemanusiaan, untuk rumah Quran, dan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Maka tidak heran ketika Mas Randy mengatakan kalau misalkan kita mau beli emas yang bernilai dunia, silahkan beli di mana saja. Tapi kalau misalkan kita ingin membeli emas yang bernilai dunia akhirat, maka Iwa Gold menjadi jawaban Anda ya. Selanjutnya, pinjaman yang cerdas. Ini kawan-kawan merupakan ilmu baru buat saya. Bagaimana kalau misalkan suatu saat kita ada yang meminjam uang ke kita ya. Kalau dulu mungkin ada orang yang meminjam uang ke saya kasih uang langsung. Tapi setelah saya mengikuti TOP, Training of Gold waktu itu ya, Training of Center waktu itu, ternyata ketika ada orang yang minjam uang, kita kasihnya emas, jangan uang, dengan persyaratan atau perjanjian, nanti dia gantinya dengan emas pula harga saat ketika dia mau membayar. Dan itu sudah saya lakukan dan Masya Allah tidak ada yang dirugikan sama sekali kawan-kawan dengan meminjamkan emas ya. Selanjutnya menekan sifat konsumtif ya. Ini berkali-kali kita bahas sifat konsumtif yang membuat kita banyak cicilan, yang membuat kita banyak tagihan kemana-mana kawan-kawan. Kita ambil analogi saja ya. Ketika kita main ke sebuah swalayan, yang pertama kita pegang kartu kredit, pegang uang, dan terakhir adalah pegang emas. Kira-kira yang paling bakal banyak keluar mana? Emas atau uang dan kartu kredit? Otomatis jawabannya uang dan kartu kredit bakal lebih cepat keluar ya, karena kita bisa langsung melaksanakan pembayarannya langsung. Beda lagi dengan emas, kita harus mungkin mencairkannya dulu ya. Makanya dengan emas bisa menekan sifat konsumtif. Selanjutnya ada hukum perdata emas. Nah ini menarik juga kawan-kawan ya. Jadi ternyata siapa pemilik emas? Ternyata pemilik emas adalah orang yang memegang emas ya. Jadi hati-hati ini buat kawan-kawan semua yang hari ini mungkin sudah menikah. Alhamdulillah ya, mungkin suatu saat terjadi perceraian atau perpisahan. Dan siapa pemilik emas tersebut ternyata gak dibahas bisanya. Simple sekali kawan-kawan. Pemilik emas adalah orang yang memegang emas saat itu. Jadi kalau misalkan hari ini kita udah punya emas nih, hati-hati berbagi dengan istri ya, dibagi-bagi juga seperti itu. Terus selanjutnya keberkahan emas ya. Namanya emas mulia, logam mulia, otomatis harus dipegang juga oleh orang-orang yang mulia. Dan ini emas sudah dibahas ada di Al-Quran, ada di hadisnya. Ini menjamin bahwasannya emas ini mengandung keberkahan yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya bisa diwariskan kawan-kawan ya. Ini mungkin sudah bukan rahasia lagi bahwasannya emas bisa diwariskan ke siapapun nih, mau ke anak cucu kita, mau ke pasangan kita gitu kan. Dan ini sangat mudah dicairkan, yang paling penting kawan-kawan ya. Berbeda dengan kalau misalnya kita tadi bisnis properti yang kita harus dijual rumah, itu bakal memerlukan waktu yang sangat lama misalkan ya. Apalagi kalau misalnya kita membutuhkan dana darurat, kita butuh buat operasi orang tua kita, misal kita mau jual rumah nih, bakal sulit, gak bisa hanya sehari 2 hari. Tapi dengan emas bisa dicairkan sehari bahkan 2 hari itu bisa ya, bisa kita ambil langsung manfaatnya. Dan terakhir adalah terjauh dari riba kawan-kawan ya. Insya Allah apalagi di emas Iwa Gold kita gak ada sistem misalkan gak ada kita di Iwa Clear namanya, koperasi di kita gak, insya Allah terbebas dari riba juga ya. Nah teman-teman, itu adalah beberapa dari manfaat emas gitu kan. Mungkin keuntungan dari emas kecil, tapi emas apalagi logam mulia memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk kita ya.
Apalagi yang paling utama tadi, emas itu mudah dicairkan kawan-kawan, berbeda dengan investasi-investasi yang lainnya. Apalagi sekarang di Iowa Gold ada varian paling kecil yaitu 0,1, 0,2 gram, ada 0,5 gram, 1 gram, 2 gram dan juga 5 gram ya. Kenapa ada 0,1 gram? Ini adalah salah satu teknik gimana caranya biar semua orang tuh punya emas ya. Seperti visi misi dari Iowa Gold itu sendiri yaitu mengembalikan kejayaan Islam ya, kejayaan umat muslim dengan emas. Kita mengembalikan emas ke kantong-kantong umat muslim ya kawan-kawan, seperti itu. Jadi mulai hari ini kita yuk belajar nabung emas, karena emas itu besar sekali manfaatnya untuk diri kita ya kawan-kawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa ikuti setiap acara EGA yang diselenggarakan oleh Iowa Gold, yaitu Iowa Gold Academy ya. Mudah-mudahan kita semakin berkah, semakin Allah pantaskan untuk menjadi para pewasilah kebaikan dan menyiarkan ilmu tentang Iowa Gold ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.